Pak Ustadz, saya ingin tahu sebenarnya Pak Ustadz orang Melayu apa orang Minang? Oh, dek ambo ceramah Batang Waswawa. Itu baru mendanga ambo ceramah di Padang. Kalau ibu danga ceramah ambonan di Jogja Batang, pripun kabare apik? Wis bilang-bilang dino ora teko kene ya. Bingung ya orang apa. Masalahnya saya pernah berdebat sama teman. Saya pernah bilang Ustadz adalah orang Melayu. Dia ada pula bilang orang Ustadz tuh Batak Ustadz tuh. Aku sebenarnya orang Batak, cuma sudah lama di Jogja, maka tak kentara lagi Batakku. Biniku pun kupanggil Zeng. Rupanya bilang Jeng. Saya orang Melayu. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saya orang Melayu. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah, banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nah, nih, jangan lagi ditonton itu sinetron Korea. Rusak, nanti pas mau sakratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut nanti. Pas kita sedang datang artis-artis Korea, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, datang semua. Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Datang dari kalau tidak percaya, buatlah. Dalam hadis Nabi, menasihati dan mengkritik penguasa yang zalim adalah wajib. Dalam sistem demokrasi sekarang, sejak diterbitkannya Perpu Ormas, ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang ditangkap. Ormas Islam HTI dibubarkan, FPI menyusul. Apakah kita wajib menolak Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017? Kemarin kuliah umum Fakultas Syariah dihadiri Profesor Dr. Yusril Izza Mahendra, pakar hukum. Di situ lengkap sekali bahwa umat Islam menyalurkan aspirasinya lewat DPR supaya menyuarakan, umat Islam menyuarakan suara-suaranya lewat wakil-wakilnya. Kalau wakilnya macet, mandat, tidak bersuara, maka dalam dunia demokrasi dia harus, bahasa Malaysianya tunjuk perasaan, bahasa kitanya unjuk rasa, bahasa Arabnya muzaharah, zahara, menampakkan rasa yang ada di dalam. Jadi dalam dunia demokrasi itu biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan unjuk rasa tak boleh, loh, kita kan tinggal di negeri demokrasi. Dalam dunia demokrasi, salah satu cara menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu adalah dengan cara tunjuk perasaan, unjuk rasa, muzaharah. Kalau anti dengan nama unjuk rasa, maka dibuat istilah yang lain, aksi damai. Tidak ada rumput yang mati, tidak ada sampah. 7 juta orang berkumpul di Monas, bisa tak ada sampah sama sekali, bersih. Ini kan luar biasa. Rasulullah mengabarkan akan ada penduduk neraka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Berarti penduduk neraka itu besar-besar, Pak Ustaz. Iyalah, gigi geraham sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sebesar apa, Pak Ustaz? 7 km panjangnya.
Lalu kenapa disebut orang di neraka itu besar? Kalau orang di neraka sebesar ini dibakar, kan cepat habisnya. Kalau orang di neraka giginya sebesar bukit Uhud, dibakar kan lama habisnya. Maknanya apa? Azabnya besar. Kalau gigi gerakamnya sebesar bukit Uhud, berarti lubang hidungnya lebih besar dari. Azabnya luar biasa. Itu yang mau diceritakan. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka hancur, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah terus menerus. Berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya kita mengaku waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Rasulullah mengabarkan bahwasanya jika sengaja meninggalkan sholat dikatakan kafir. Lalu bagaimana jika seorang ayah seperti itu? Apakah tetap boleh menjadi wali nikah anaknya? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Adil itu lawannya fasik. Orang yang tak sholat secara terus menerus bisa kafir, bisa fasik. Kau kenapa tak sholat? Aku malas sholat ini, fasik. Kau kenapa tak sholat? Menurut aku sholat ini buang-buang waktu aja, kafir. Kafir sama fasik tak bisa jadi wali, tak bisa jadi saksi nikah. Makanya kalau mau nikah tengok dulu saksi. Saksi pernikahan kita adalah orang kaya, pejabat, penguasa, alim ulama yang tak fasik, itu jadi saksi nikah, wali nikah. Jadi kalau fasik tak salah nikah, tak sah nikah. Makanya Pak Wali, Pak Kua diajaknya bersyahadat. Pak, mari kita bertobat ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu tujuan Pak Kua, supaya bapak itu tobat pagi itu. Setelah dia tobat baru dinikahkannya anaknya. Setelah itu baru dia tak sembahyang balik. Bagaimana cara mengingatkan agar dia mau sholat, Pak Ustaz? Dulu sudah pernah saya lakukan, tapi absennya karena tempat kerja dia belum mendukung. Pokoknya jangan pernah berhenti. Kasih dia buku tentang tanya jawab sholat, kasih dia buku ancaman-ancaman orang tak sholat. Kalau dia punya nomor WA, sharekan ceramah-ceramah ustadz-ustadz tentang dia tak sholat, tak sholat, tak sholat, sampai doa tiap malam. Jangan lupa doa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati dia supaya dia sholat. Ya Allah, apa hukum kerja di kantor pajak? Kerja di kantor pajak ini kan masalahnya hadis tentang pajak. Katanya hadis tentang pajak, siapa yang mengutip pajak Allah melaknat pajak. Ternyata Saudi Arabia pun menerapkan pajak. Lalu hadis yang dimaksud itu pajak tak boleh, itu pajak yang mana? Zaman Nabi ada dua negara, satu negara Romawi, satu negara Persia. Romawi sama Persia ini mengutip cukai pajak. Pajaknya itu untuk beli gelas raja, gelasnya dari emas. Untuk beli piring raja, piringnya dari emas. Untuk biaya raja nikah sama selir-selirnya. Maka kata Nabi, itulah pajak laknat Allah, karena diambilnya harta orang miskin. Adapun pajak untuk bangun jembatan, bangun sekolah, maka itu tidak termasuk pajak yang dilaknat. Begitu fatwa dari ulama Saudi Arabia. Sebelum menikah istri saya baik betul dengan ibu saya. Setelah menikah istri saya selalu bermuka masam. Jadi bagaimana cara mendamaikannya Pak Ustaz? Iya, kamu udah dapatnya. Dia dulu kan pakai muka baik, belum dapatnya anak ibu tuh. Baik-baik ibu, kata dia. Udah dapatnya anak ibu tuh dadah, kata dia. Perempuan, aku adalah milik suamiku dan suamiku adalah milik ibunya. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WA. Aku adalah milik suamiku dan suamiku adalah milik ibunya. Maka anak perempuan mesti paham itu. Laki-laki
punya istri perempuan, punya emak perempuan, juga mesti paham itu. Maka mesti, kalau tidak, oh kacau lah, macam Tom and Jerry dia. Saya tidak bertanya, tapi saya minta doa sama Pak Ustaz. Toko saya di depan masjid. Nanti kita doa. Di akhir majelis kita berdoa supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Yang belum punya anak dapat anak, yang belum menikah supaya nikah, yang sudah nikah supaya bisa nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. Bagaimana cara sahabat membedakan apakah yang disampaikan itu hadis atau ayat Quran? Gimana cara sahabat membedakan yang di mulut Nabi ini hadis atau ayat Quran? La taktubu anni ghairal Quran. Tulis kata Nabi. Disusunnya tim penulis 40 orang. Namanya Kutabul Wahyi. Asal turun wahyu, tulis. La taktubu anni ghairal Quran. Selain Quran jangan tulis. Yang Quran ditulis, yang hadis dihafal. Gitu cara membedakannya. Tulis. Itu ayat Quran tuh. Jangan tulis kata Nabi. La taktubu anni ghairal Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Siapa yang menulis, hapus. Tapi ada beberapa sahabat dikecualikan boleh menulis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, ya, boleh tak ku tulis hadis? Wallahi kata Nabi, ma kharaja minhu illa haq. Yang keluar dari sini hak, tulislah. Ada pula Nabi menyuruh tulis, namanya Abu Syah. Abu Syah ini orang Yaman. Datang dia ke Makkah. Uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan hadis biar bisa dibawanya balik ke Yaman. Ini pengecualian. Maka Nabi sudah menyusun tim penulis Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. 4 khulafa arba'ah itu penulis semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Talha, Zubair. Nah ini semua tim Kutabul Wahyi. Pak Ustaz, apa ada amalan doa untuk memiliki keturunan? Solat tahajud malam, di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya jangan di mulut, dalam hati. Karena kalau sampai di mulut batal, dalam hati. Kalau di mulut pakai bahasa Arab tak apa-apa. Kalau bahasa tolong aku, batal. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cuma mau menengok engkau meneteskan air mata di tengah malam. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tak punya anak. Akhirnya dia buka cabang franchise. Menikah dengan Hajar. Setelah menikah sama Hajar, berdoa lagi, lahirlah anak Ismail. Setelah Ismail umur 13 tahun, 13 tahun umur Ismail, hamil Sarah. Yang kata orang sudah mandul, sudah tua, tak mungkin punya anak, bisa pula Sarah hamil. Jarak umur Ismail sama Ishak 13 tahun. Nah, apa yang tidak bisa bagi Allah? Allah cuma ingin menunjukkan bagaimana lembutnya hati Sarah, bagaimana baiknya Allah mau memberi balas kebaikannya. Jadi kalau gitu, paham? Ya itulah.